Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Wal khassatu yatlubuna minallah as-sitra anha. Sedangkan orang-orang yang khusus, mereka minta daripada Allah akan tutupan daripada maksiat itu. Nah, orang-orang khassah itu minta juga agar ditutupi Allah maksiat. Tapi maksudnya berbeda. Bi ayyughayyibaha an nadharihim wa la yuhtiraha bi qulubihim. Mereka minta kepada Allah agar maksiat itu dihilangkan dari pandangan mereka dan tidak digeritikkan hati mereka untuk melakukan maksiat. Nah, itu bedanya. Doanya sama aja. Doanya sama. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah aibku. Tutupilah kemaksiatanku. Kalau orang awam itu artinya inya masih melakukan dosa tapi ditutupi sehingga orang kada tahu. Nah, itu orang awam. Kalau orang khassah, mereka minta kepada Allah ditutupi maksiat itu, artinya jangan terlintas di hati mereka memikirkan maksiat. Nah, itu bedanya. Doanya sama. Allahumma astur auratina, dari Nabi juga. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, lindungi, tutupi aib kami. Nah, jadi mesti dirubah. Dulunya kita minta kepada Allah ditutupi maksiat supaya orang jangan tahu. Nah, sekarang kita minta kepada Allah tutupi maksiat, artinya jangan ada di hati terlintas untuk melakukan maksiat itu. Tutupan dari maksiat juga ngarannya itu. Nah, kita kada melihat lagi lawan maksiat gitu, kada tegaritik lagi hati untuk melakukan maksiat. Nah, ini yang diminta oleh orang-orang khassah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda dengan apa yang diminta oleh orang-orang awam tadi. Khasyata su'utihim min nazarillahi ta'ala, karena orang-orang khassah itu mereka takut jatuh martabat mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang khassah itu mereka takutannya jatuh pada pandangan Allah. Dulunya punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sekarang menurun. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Dulu mereka punya martabat yang tinggi di sisi Allah, sekarang jadi dihinakan oleh Allah. Nah, ini yang mereka takutkan. Perkara manusia, perkara makhluk itu di luar dari pemikiran mereka. Artinya mereka kadang memikirkan manusia itu. Yang mereka utamakan itu, yang mereka pikirkan itu bahwa jangan sampai martabat mereka itu jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaltafituna ilal khalqi madhaw wala zamma. Orang-orang khassah itu mereka tidak menoleh kepada makhluk pujian, celaan. Yang kada ada urusan dipuji orang, dicela orang, itu kada jadi pertimbangan mereka. Pertimbangan mereka bagaimana Allah, kalau dia lakukan ini Allah apa marah, apa Allah mencela, apa Allah memuji. Perkara manusia la yaltafitun, mereka tidak menoleh. Wala yatawakka'una minhum naf'an wala dharra, dan orang-orang khassah itu mereka tidak mengharapkan daripada makhluk itu manfaat mudarat. Nah, ini orang yang sudah kuat keimanan mereka, orang yang sudah kuat keyakinan mereka bahwa manfaat dan mudarat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluk. Nah, selama kita masih mempercayai bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, selama kita percaya bahwa makhluk ini bisa memudaratkan, nah kita sulit untuk masuk ke dalam golongan khassah ini. Sulit sudah. Karena kita masih percaya manusia ini bisa memberi manfaat, manusia bisa mendatangkan mudarat.
Nah kalau masih percaya apalagi yakin demikian, nah Anda akan bisa masuk golongan khassah. Akan selalu riya, akan selalu beramal minta tangguh kepada manusia, karena dia meyakini manusia bisa menyenangkannya, manusia bisa memberikan manfaat kepadanya. Lalu beramal ibadah minta tangguh kepada manusia, minta nilai kepada manusia. Wala ya'tamiduna ilaihim, dan mereka orang khassah itu tidak berpegang kepada manusia tadi. Likana'atihim binadharillahi ta'ala, karena mereka sudah merasa cukup dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mengobati riya. Nah, mengobati riya itu kada cukup hanya dengan mendengar bahwa riya itu dosa besar, riya itu akan disiksa oleh Allah, riya itu menggugurkan pahala ibadah. Itu kada cukup hanya dengan mengetahui itu. Nah, mengobati riya ini mesti menambah keyakinan, memperkuat keimanan. Bila iman kita kuat, yakin kita kuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa segala-galanya, nah hilang tuh riya itu, hilang riya itu. Kita masih menganggap manusia ini bisa memberi manfaat. Nah itu bila masih menganggap itu, kadang mau hilang riya kita, kadang mau hilang riya kita. Kemana aja kita mengaji, kadang mau hilang riya itu. Kalau kita masih menganggap bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat. Nah kalau sudah kita yakin bahwa yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah, nah otomatis riya. Macam kita misalnya kambing, sapi, itu kita sudah meyakini kambing, sapi ini kada bisa memuji kita, ini kada bisa mencela kita. Andai kita sembahyang di hadapan sapi, kita kada peduli. Nah kenapa? Karena kita yakin sapi kada bakal memuji kayak baiknya sembahyang kita, kambing kada akan memuji. Tapi kalau manusia di hadapan kita, kita baiki sembahyang kita. Nah kita beranggapan manusia ini bisa memuji, manusia bisa memberikan kedudukan, manfaat, martabat. Nah itu yang menyebabkan kita ini selalu ada riyanya itu. Nah jadi mengobati riya itu yang utamanya adalah memperkuat iman, memperkuat iman bahwa segala-galanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita beribadah nyaman tuh karena Allah, karena hanya Allah yang bisa segala-galanya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.